Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Safir dari kelas 10-7. Di sini saya akan menampilkan pagelaran wayang dari Kerajaan Majapahit, runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di sini ada Bre Wirabumi, yang kedua ada Ranggalawe, yang ketiga ada Wardani, yang keempat ada Prajurit, yang kelima ada Raden Wijaya, yang keenam ada Hayam Wuruk, yang ketujuh ada Lembu Sora, yang kedelapan ada Mahapati, dan yang terakhir Raden Patah. Selamat menyaksikan. Diceritakan seorang Raden Wijaya memiliki patih baru bernama Ranggalawe dan Lembu Sora. Mereka sedang berbincang di dalam ruang kerajaan. Tak disangka, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora memiliki niat jahat, yaitu melakukan pemberontakan dan merebut tahta Raden Wijaya. Karena mereka berdua tidak terima dengan tahta atau kedudukan yang Raden Wijaya berikan pada mereka. Setelah mereka selesai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Ranggalawe pun berkata, "Hei!" dengan keras dan tegas, "Raden Wijaya, mengapa? Mengapa kau hanya memberiku kedudukan seperti ini? Tak ingatkah kau dulu kita berjuang bersama untuk mendirikan kerajaan ini?" Lembu Sora pun menambahkan, "Benar. Mengapa kau tak adil seperti ini, Raden? Kau memang manusia tidak tahu terima kasih." Raden Wijaya pun menjawab perkataan mereka berdua. "Apa?" dengan keras. Kalian mengaku ikut berjuang untuk kerajaan ini? Kalian jangan mengaku-ngaku seperti itu. Lalu tiba-tiba Mahapati datang pada Raden Wijaya untuk meminta maaf atas kesalahannya itu. "Baginda Raja, maafkan hamba. Maafkan hamba, Baginda." Walau begitu, Raden Wijaya tetap tidak memaafkan Mahapati dan memilih Mahapati untuk dihukum mati. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, akhirnya kerajaan kembali normal. Setelah Mahapati akhirnya dihukum mati dan kembali normal, tetapi tak disangka Jaya Negara memiliki intrik dengan seorang tabib, yaitu Tabib Panca. Tanpa Jaya Negara ketahui, Tabib Panca telah mengetahui betapa busuknya Jaya Negara untuk bermain dengan istrinya di belakangnya. Di malam itu, saat semua sedang tertidur lelap, Tabib Panca menghampiri Jaya Negara dan langsung membunuhnya di tempat.
kematiannya yaitu Jaya Negara, ia sekarang digantikan oleh sepupunya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi Jayawardhana. Ada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa beban. Peristiwa ini di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dia Pitaloka. Hayam Wuruk ingin sekali meminang putri dari Sri Baduga Maharaja yang bernama Dia Pitaloka. Karena ia rasa usianya sudah dewasa, Gajah Mada berbicara pada Hayam Wuruk bahwa ia memang akan dijodohkan dengan Dia Pitaloka. Dengan dalih tipu muslihat agar kerajaan Sunda Galuh mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit. Sungguh disayangkan, tetapi sang ayah Sri Baduga Maharaja dan putri Dia Pitaloka tidak menyetujui pinangan dari sang Hayam Wuruk. Karena penolakan itulah terjadinya peperangan yang dinamakan Perang Buban. Setelah beberapa lama kerajaan Majapahit berjaya, telah tiba masa kerajaannya. Hayam Wuruk berkata, Mengapa seluruh peganganku dalam menjalankan kerajaan ini hilang seiring berjalannya waktu? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan nasihatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Bre Wirabumi berkata pada Wardani, Wardani, kaulah yang pantas menjadi raja, bukan dia. Wardani pun menjawab, Kak, bukan maksudku untuk tidak menjadi raja, namun aku tidak siap menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Wirabumi pun menjawab lagi, apa? Kau tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau, karena ini memang hakmu, bukan dia. Wardani lagi-lagi menjawab, jika memang kau tidak siap menjadi raja, aku siap menggantikanmu. Bre Wirabumi lagi-lagi menjawab perkataan Wardani. Apa? Kau bangga sekali mengatakan itu? Bila kau menjadi raja, ku yakin kerajaan ini akan runtuh. Kemarahan Bre Wirabumi semakin tak terbendung lagi, dan setelah Wikramawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita, anaknya, dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut dengan Perang Paregreg, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya
kerajaan Majapahit. Serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Jadi ini kerajaan Majapahit. Runtuhkanlah Majapahit para prajurit. Baik, Raden. Ya! Karena pasukan Islam Demak menyerang kerajaan Majapahit, dan sekarang Majapahit telah runtuh. Terima kasih telah menyaksikan pagelaran wayang saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menayangkan pagelaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.